Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Bapak Ibu, kapanpun dan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ernisa Harudin, dosen Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Studi Implementasi Kebijakan Publik. Mata kuliah Studi Implementasi Kebijakan Publik mengkaji teori tentang implementasi kebijakan sebagai model implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi. Selain itu, melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan bisa juga untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan di Indonesia. Mata kuliah ini tentu saja penting bagi mahasiswa administrasi publik karena pembahasan terkait implementasi kebijakan adalah suatu hal yang krusial di dalam proses kebijakan publik dan merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan ini dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan. Nah, setelah mahasiswa mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan arti penting studi implementasi kebijakan pada disiplin atau studi kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lingkup dan perkembangan studi implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan. Berikutnya, memahami wilayah kebijakan publik, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menjelaskan model-model implementasi kebijakan publik, ya, seperti model Van Meter-Van Horn, model Sabatier, model Hopwood dan Gann. Nah, dan terakhir adalah mahasiswa diharapkan juga bisa menjelaskan dampak dan memberikan solusi atas hambatan dari implementasi kebijakan. Mata kuliah ini 3 SKS dan dalam prosesnya nanti akan diawali dengan perkenalan mata kuliah, penjelasan RPS, dan juga dilakukan kontrak perkuliahan. Kemudian setelah itu nanti akan masuk kepada topik-topik yang menjadi bahan kajian untuk mendukung capaian mata kuliah. Adapun topik-topik yang akan dijelaskan selama 14 kali pertemuan, di antaranya adalah konsep dan hakikat dari studi implementasi kebijakan. Yang kedua, membahas soal arti penting dari studi implementasi kebijakan. Berikutnya mengenai ruang lingkup implementasi kebijakan publik. Ada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, analisa wilayah kebijakan publik, sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan. Kemudian model-model implementasi kebijakan, ada model Van Meter-Van Horn, model Merrill S. Klinder, model Masmanian dan Sabatier, model Hopwood dan Gann, dan dampak kebijakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama terkait dengan delivery, yang ini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan pada mahasiswa. Berikutnya interaksi. Ada beberapa saluran komunikasi yang digunakan di dalam proses pembelajaran
baik itu yang dilakukan secara daring maupun luring. Untuk perkuliahan secara daring, kami menggunakan metode yaitu dengan menggunakan WhatsApp Group, Google Meet, dan juga Zoom. Untuk yang luring, interaksi dilakukan dengan memotivasi mahasiswa agar bisa menyampaikan gagasannya di dalam kelas. Ya, saya sendiri biasanya dengan memantik diskusi memberikan contoh kasus-kasus terkini sehingga menarik mahasiswa untuk menyampaikan gagasannya. Dan asesmen di sini disampaikan di awal perkuliahan, tentu saja agar mahasiswa juga mengetahui bagaimana metode penilaian yang akan dilakukan oleh dosen di dalam mata kuliah tersebut. Nah, untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi berikut cuplikan saya mengajar dalam mata kuliah studi implementasi kebijakan publik melalui media Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi, Bu. Baik, Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik teman-teman, hari ini kita pertemuan tatap maya ini ya pertemuan yang pertama di mata kuliah studi implementasi kebijakan. Hari ini Ibu akan menjelaskan terkait gambaran dari mata kuliah ini dan nanti sudah tertuang di dalam RPS-nya. Berikutnya nanti juga saya akan memberikan materi terkait konsep dan hakikat dari implementasi kebijakan. Baik, saya akan share screen dulu. Ya. Mata kuliah studi implementasi kebijakan ini, teman-teman total SKS-nya adalah 3 SKS dengan 2 teori dan 1 seminar. Di dalam RPS ini sudah menjelaskan bagaimana gambaran dari mata kuliah studi implementasi kebijakan, yang dimana mata kuliah ini mengkaji teori tentang implementasi kebijakan publik, model dalam studi implementasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan publik. Nah, melalui mata kuliah ini juga nanti mahasiswa akan melakukan analisis implementasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan di Indonesia. Mata kuliah ini tentu penting bagi teman-teman program studi administrasi publik ya, karena studi tentang implementasi ini merupakan salah satu kalian yang harus pengetahuan yang harus teman-teman miliki. Teman-teman, untuk metode pembelajarannya sendiri, ini nanti kita akan melakukan dengan sinkronus, yaitu melalui media Zoom atau juga Google Meet, dan bisa melalui WhatsApp Group. Jadi teman-teman kita bisa berdiskusi di WA Group juga. Kemudian asinkronusnya nanti lewat lensa Unisa ya. Baik, untuk penilaian di mata kuliah studi implementasi kebijakan ini, teman-teman bisa melihat basis evaluasi yang ada di sini, yaitu meliputi aktivitas partisipatif dan juga kognitif atau penilaian terhadap pengetahuan. Nah, untuk aktivitas partisipatif ini nanti teman-teman akan saya nilai dari tugas presentasi makalah ya atau paper yang kalian buat terkait dengan kasus implementasi kebijakan baik di level nasional ataupun lokal. Dan mahasiswa lain yang tidak kebagian ya presentasi nanti diminta untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menanggapi atas presentasi dari temannya. Nah, di penilaian aktivitas partisipatif ini memang penekanannya adalah mahasiswa bisa aktif di dalam forum dan juga yang dinilai adalah teknik presentasi. Kemudian untuk pengetahuan sendiri, komponen evaluasinya ada 4, yaitu tugas, kuis, dan ujian tengah semester, dan UAS. Tugas nanti akan fokus pada penilaian di makalahnya. Kemudian di sini
aktivitas partisipatif tadi ada 27% ya bobotnya, tugas 10%, kuis 10%, kemudian UTS 26%, dan UAS 27%. Ya, untuk setiap CPMK ini atau setiap minggu di materi yang saya sampaikan di sini itu memiliki bobot sendiri juga. Kemudian juga untuk penilaiannya ada kriterianya ya, menggunakan rubrik, dan bentuk pembelajaran yang digunakan tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa kita akan menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Kemudian asinkronus juga nanti bisa melalui lensa Unisa. Nah, ini teman-teman, jadi di beberapa pertemuan nanti kita akan menggunakan kuis ya untuk melihat evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian di sini nanti di pertemuan ke-9 setelah materi nanti ada ini tugas studi kasus ya, menyusun makalah dalam bentuk presentasi kelompok. Nah, ini adalah contoh rancangan tugas mata kuliahnya. Nanti silahkan dibaca ya, bagaimana metode pengerjaannya, kemudian bagaimana struktur makalahnya, dan berikutnya indikator, kriteria, dan juga bobot penilaian untuk tugas itu seperti apa. Sehingga nanti teman-teman bisa memaksimalkan ketika mengerjakan tugas makalah tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya bobotnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan untuk RPS. Nanti akan saya lanjutkan ke materi. Kebijakan publik ya teman-teman. Di sini kebijakan itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini aktor-aktor, sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi kebijakan itu lahir untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di masyarakat. Harold Laswell di sini dia menjelaskan, dia sebagai ilmuwan ya, yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, dan di dalam konsepnya itu dia menjelaskan terkait proses dari kebijakan publik itu yang memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada yang namanya agenda setting, kemudian ada formulasi, ada legitimasi, ada implementasi, dan evaluasi ya. Nah, agenda setting teman-teman juga, agenda setting ini adalah bagaimana proses masuknya isu-isu publik itu ke dalam agenda pemerintahan untuk bisa ditindaklanjuti melalui kebijakan-kebijakan. Kemudian yang kedua tadi ada formulasi ya, bagaimana pembentukan kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan pemilihan dari berbagai alternatif yang disediakan. Kenapa kemudian perhatian terhadap implementasi kebijakan itu menjadi muncul atau menjadi perhatian dari para pakar pada waktu itu. Nah, tahap implementasi kebijakan sebelumnya memang dulu itu kurang mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan. Hal ini terjadi karena berkembangnya pendapat bahwa jika kebijakan itu sudah dirumuskan dengan baik, maka secara otomatis akan terimplementasi dengan baik pula. Namun kenyataannya tidak demikian ya. Nah, kemudian dilakukan nih penelitian-penelitian, dan ternyata memang banyak kebijakan yang mengalami kegagalan di dalam implementasinya. Barulah kemudian para ahli ini ya, pemangku kebijakan ini memberikan perhatian terhadap pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Perhatian para pakar dan pemangku kepentingan ini mulai berkembang sejak 1970 ya teman-teman. Sehingga studi implementasi ini akan sangat penting ketika kita ingin kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa berhasil diterapkan di masyarakat. Baik, saya lanjut. Nah, apa itu implementasi ya? Kita akan bahas lebih jauh lagi bahwa konsep implementasi ini berasal dari bahasa Inggris ya. Mungkin juga teman-teman sudah familiar ya. To implement berarti
to provide the means for carrying out, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, and to give practical effect to, untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Nah, ini dalam wahab ya. Dampak di sini ada penjelasan terkait menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, sesuatu di sini apa? Sesuatu ini adalah sesuatu yang dilakukan ya. Apa yang dilakukan untuk menimbulkan dampak ya. Jadi bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan dalam bentuk lainnya yang dibuat oleh badan-badan pemerintah. Nah, jadi ada sesuatu yang dilakukan ya, ada peraturan yang dibuat, ada program yang dibuat oleh pemerintah misalnya. Kemudian berikutnya ya. Nah, di mana posisi implementasi kebijakan dalam siklus kebijakan publik? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Mbak siapa ini? Mbak Wulan, Bu. Ya, mana Mbak Wulan? Monggo Mbak Wulan, silakan. Gimana kira-kira? Menurut saya, posisi implementasi kebijakan dalam siklus kebijakan publik itu berada di posisi ketiga setelah perumusan kebijakan, Bu. Oh, karena tadi sudah dibahas juga di awal ya. Oke, Iya. berarti Mbak Wulan ini nyimak ya. Baik, kita lihat teman-teman ya. Posisi implementasi, bagaimana ini? Nah, di sini yang pertama adalah tadi yang saya katakan, ada agenda setting, policy formulation, kemudian implementasi dan evaluasi. Terakhir evaluasi ya. Kita melakukan evaluasi. Jadi betul setelah dilakukan agenda setting, kemudian formulasi, barulah dilakukan yang namanya pelaksanaan kebijakan atau implementasi dari kebijakan yang sudah ditetapkan tadi di awal apa. Nah, betul ya Mbak Wulan, terima kasih Mbak Wulan. Jadi di sini dikatakan bahwa implementasi itu berarti penerapan suatu kebijakan melalui program, aktivitas, dan aksi ya. Misalnya gini, pemerintah saat ini tuh punya program penanganan stunting, ya utamanya di Kabupaten Sleman juga ada ya. Nah, aksinya itu seperti apa? Ya bisa dengan aksi itu atau kegiatan ya, kegiatan yang langsung dilakukan untuk mendukung program itu apa ya, misalnya pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil. Atau bisa juga dengan meningkatkan nih cakupan imunisasi imunisasi dasar lengkap ya bagi bayi dan balita. Nah, ini untuk mendukung program-program penanganan stunting. Jadi setelah program itu dibuat, jadi ada aktivitas atau kegiatan real yang dilakukan di masyarakat. Nah, mungkin teman-teman punya contoh lain gitu ya, nanti silahkan juga berpendapat. Ini juga. Saya boleh Ya? bertanya, Bu? Oh, ada ya. Silahkan gimana? Kan di sini kita membahas tentang pelaksanaan kebijakan publik. Tadi Ibu sempat menjelaskan tentang stunting yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, Oke. saya sempat membaca tentang program pemerintah saat ini itu yang bernama Desa Prima. Nah, implementasi dari kebijakan pemerintah. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah pemerintah ini memberikan pendampingan dalam program peningkatan perekonomian masyarakat atau mekanismenya gimana Bu dalam kebijakan Desa Prima ini? Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Bu. Oke, programnya adalah Desa Prima. Kemudian apakah tadi aksinya itu adalah dengan melakukan kegiatan pendampingan? Ya, itu bisa menjadi salah satu tindakan, Mas Saiful ya. Itu bisa menjadi salah satu tindakan atau kegiatan langsung ya yang dilakukan di masyarakat, namun mungkin juga nanti ada aktivitas-aktivitas lain yang mendukung program Desa Prima. Karena pelaksanaan program itu tidak hanya satu kegiatan saja yang mendukung ya, tapi ada banyak kegiatan yang bisa mendukung untuk tercapainya tujuan dari program itu. Gitu Mas Saiful, jadi betul itu adalah salah satu aksinya ya. Terima kasih Bu atas jawabannya, Bu. Ya, baik saya lanjut ya teman-teman.
Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa implementasi itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta. Nah, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Mas Manian Sabatier juga menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program itu dinyatakan berlaku. Jadi teman-teman dari dua pengertian ini, maka kita bisa memahami juga bahwa di dalam implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan juga sasaran-sasarannya itu ditetapkan ya atau diidentifikasi. Kemudian implementasi yang dilakukan ini tentu melibatkan banyak aktor ya, melibatkan beberapa aktor ya. Kalau misal pemerintah tadi melakukan pemberdayaan desa prima, maka siapa saja aktornya yang ikut berkontribusi di desa prima itu? Ya, mungkin di bawah binaan Dinas P3 AP2KB ya, Mas Saiful ya. Kemudian juga aktor yang terlibat adalah pengurus desa prima misalnya, dan juga ada pendamping nih dari pendamping desa prima. Nah, itu bisa menjadi aktor-aktor yang ikut terlibat di dalam implementasi program tersebut. Nah, sama halnya dulu saya juga pernah penelitian ya, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Nah, siapa aktor yang terlibat di situ? Ini harus dipahami juga karena mereka lah yang melakukan implementasi kebijakan. Nah, tentu yang terlibat di sini secara langsung adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada kalau waktu itu ada yang namanya pengurus bank sampah. Kemudian juga ketika ingin membentuk kelompok itu nanti melibatkan kelurahan. Oh, berarti kelurahannya juga ikut. Ketika kelompok itu terbentuk nanti didampingi oleh yang namanya pendamping untuk program bank sampah. Jadi ada banyak orang-orang yang ikut dilibatkan untuk menyukseskan program itu. Dan tentu saja tugas-tugasnya nanti sudah jelas gitu pembagiannya. Nanti tugas pendamping ngapain, kemudian dari kelurahan itu harus apa saja, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup perannya bagaimana, dan juga dari pengurus bank sampahnya sendiri untuk mendukung program ini, ya mereka harus ngapain. Nah, itu harus jelas. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini juga ada implementasi ya, menurut pengertian implementasi, menurut Pressman dan Wildavsky, sebagai pelopor studi implementasi juga ini, bahwa ada 4 poin untuk menjelaskan implementasi kebijakan. Ya, implementasi kebijakan ya sudah pasti untuk menjalankan kebijakan ya. Yang kedua adalah memenuhi janji-janji dalam dokumen kebijakan. Di dalam dokumen kebijakan itu nanti akan tertulis tujuan dilakukannya kebijakan itu, sasarannya siapa. Nah, ini berarti ketika implementasinya itu berjalan dengan baik, maka dia sudah memenuhi janji-janji di dalam dokumen kebijakan ya, kalau menurutnya Pressman ini. Kemudian menghasilkan output. Nah, tentu saja yang namanya kita melakukan tindakan, melakukan kegiatan, nanti ada output yang kita bisa lihat gitu ya. Ya, misalnya tadi saya program bank sampah nih, apa yang dilakukan? Oh, melakukan pendampingan. Berarti outputnya apa? Mereka menerima, mereka mendapatkan tambahan pengetahuan ya, terkait dengan bagaimana sih mengelola bank sampah itu dengan baik. Atau misalnya program-program lainnya, misalnya tadi yang untuk penanganan stunting dengan mengoptimalkan imunisasi di anak, maka outputnya apa nanti? Berarti ya anak yang mendapatkan imunisasi lengkap itu nanti akan tercapai targetnya berapa? Sesuai yang ada di dokumen kebijakan atau dokumen program yang sudah ditentukan. Kemudian menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan. Nah, ini sepertinya tadi sangat terkait juga dengan
yang sebelumnya ya, bahwa perhatian terhadap implementasi kebijakan itu memang cukup tinggi ya teman-teman ya, tinggi. Nah, di sini juga ada hasil penelitian Nugroho bahwa keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang itu 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60%-nya itu adalah implementasi yang baik, yang 20%-nya ini adalah seberapa berhasil dalam melakukan kontrol atau pengawasan ya di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau kita mau lihat kebijakan publik itu berhasil, bukan cuma kita menyusun dokumennya itu sebaik mungkin, apa gunanya misalnya dokumennya jadi, tapi kalau pelaksanaannya di lapangan tidak beres misalnya. Atau juga, tapi bukan berarti bahwa ketika kita menyusun rencana kebijakan juga tidak tidak serius gitu ya. Justru rencana atau kebijakan yang dibuat di awal itu juga harus benar-benar matang karena itu yang akan dijalankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya ya, seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang saling terkait, dan memang permasalahan yang paling sering muncul di lapangan adalah bagaimana kemudian ya implementasi dari kebijakan itu apakah sudah sesuai dengan prosedur dan norma-norma yang ada. Bahwa implementasi kebijakan itu memang ya sudah seharusnya terjadi, karena yang namanya dokumen kebijakan itu kan perencanaan, maka kita harus melaksanakan itu. Nah, disinilah masuk implementasi kebijakan untuk menjalankan itu dengan tadi ya usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dengan baik sehingga nanti memberikan dampak yang nyata di masyarakat. Nah, ini referensi yang saya gunakan teman-teman. Ya silahkan jika ada yang mau bertanya ya. Ibu, ya silakan Mbak. saya mau bertanya mengenai ini Mbak siapa? Mbak Nurul? Mbak Nurul ya? Iya, Nurul, Bu. Mau bertanya mengenai slide 6 itu, Bu. Iya. Di slide 6 itu kan dijelaskan mengenai konsep implementasi. Nah, implementasi itu artinya menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak tertentu gitu, Bu. Ya. Nah, dampak di sini itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke, nah sebelum saya menjawab, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan? Belum ada? Oke, saya jawab ya. Jadi tadi di slide ke-6 ya Mbak, kita lihat slide ke-6 tadi. Dampak. Oke, dampak. Jadi dampak itu setelah kita melakukan ini ya Mbak, melaksanakan kebijakan, itu kan kita pasti ingin melihat nih hasilnya dari kebijakan itu apa sih setelah kita terapkan di masyarakat. Contohnya adalah misal saya pada program pemberdayaan perempuan tadi, saya ngambil contoh yang disampaikan tadi oleh Mas Saiful, Desa Prima, suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan ya melalui peningkatan produktivitas ekonomi. Nah, dampaknya bisa dilihat Mbak dari peningkatan ekonomi keluarga, ada perbedaan pendapatan usaha misalnya sebelum dan setelah adanya program. Atau mungkin juga bisa dilihat dari perbedaan terhadap konsumsi rumah tangga sebelum adanya program dengan setelah adanya program ini. Satu contoh lagi misalnya program PKH Mbak Nurul. Jadi program PKH itu memberikan dampak misalnya berupa meningkatnya taraf pendidikan, partisipasi sekolah anak, dan juga karena PKH ini juga berkaitan dengan kesehatan juga ya, misalnya dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan untuk hari ini mungkin cukup dulu teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Itu tadi cuplikan saya mengajar di media online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.